Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan kembali menceritakan sebuah kisah tentang cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan dilanjutkan dengan Paman King Haoran yang memutuskan untuk berangkat menuju ke aliansi bisnis. Lalu di rumah lelang khususnya di tempat ketua aliansi bisnis, pada saat ini terlihat ada Zhen Bufan yang dengan hangat menerima King Haoran dan rombongannya. Dirinya pun segera tertawa dan mengucapkan selamat datang kepada Kaisar Iblis. Menanggapi hal itu King Haoran segera berkata bahwa orang-orang dari aliansi bisnis mengatakan kepada dirinya bahwa Zhen Bufan berada di rumah lelang. Oleh karena itu mereka datang ke sini tanpa diundang. Mendengar perkataan dari King Haoran, tentu saja Zhen Bufan pun segera berkata bahwa Kaisar Iblis terlalu sopan. Justru mereka bahkan tidak berhak untuk mengundang tamu terhormat seperti Kaisar Iblis. Zhen Bufan pun segera memerintahkan semuanya untuk segera duduk. Setelah mereka duduk, Zhen Bufan pun segera bertanya mengapa Kaisar Iblis mencari Zhen Bufan dengan tergesa-gesa. King Haoran segera berkata tentu saja Zhen Bufan pasti telah menebak alasannya datang ke sini. Zhen Bufan yang kebingungan pun segera bertanya bahwa dirinya tidak tahu apa tujuan dari Kaisar Iblis datang ke sini. King Haoran pun menatap ke arah Zhen Bufan dan menyatakan tujuannya bahwa dirinya di sini untuk Xiaoyan. Zhen Bufan pun segera terkejut dan bertanya, apakah itu Xiaoyan yang dirinya memberinya token iblis darah? King Haoran pun mengangguk dan meminta Zhen Bufan untuk memberitahu dirinya di manakah Xiaoyan sekarang. Zhen Bufan pun dengan tenang segera berkata bahwa dirinya tidak mengenali Xiaoyan ini. Menanggapi perkataan tersebut ekspresi dari King Haoran pun seketika berubah menjadi serius. Kemudian dirinya berkata kepada Zhen Bufan bahwa cairan roh bening yang dirinya lelang adalah resep unik leluhur miliknya. Lalu Xiaoyan adalah satu-satunya yang memasuki reruntuhan kuno leluhur, dan tidak ada yang bisa memurnikan cairan roh bening ini kecuali Xiaoyan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Zhen Bufan bisa mengatakan tidak tahu di mana Xiaoyan? Mendengar perkataan dari King Haoran, tentu saja Zhen Bufan pun lanjut berbicara. Dirinya berkata memohon Kaisar Iblis untuk tidak mengatakan seperti itu. Tentu saja Kaisar Iblis juga tahu bahwa barang di rumah lelang mereka hanya menjual barang tanpa menanyakan sumbernya yang jelas. Mendengar hal tersebut King Haoran pun tidak mau terlibat dengan perdebatan dengan Zhen Bufan, sehingga dirinya segera berkata mereka semua ini adalah orang yang berakal. Oleh karena itu mereka tidak perlu bertengkar. Dirinya tahu apa yang dipikirkan oleh aliansi bisnis pada saat ini, dan klan iblis mereka juga salah satu pemegang saham dari aliansi bisnis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan ini juga berdampak baik untuk klan iblis, dan jika Zhen Bufan tidak mengakuinya maka tidak perlu mengakuinya, tetapi King Haoran harus menjelaskan beberapa hal kepada Presiden Zhen. Pertama-tama resep ini karena nenek moyang mereka yang meneruskannya kepada Xiaoyan, maka itu adalah milik Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini klan iblis mereka tidak menginginkan resep tersebut. Yang kedua, orang tidak peduli bagaimana aliansi bisnis ingin bekerja sama dengan Xiaoyan, dan selama Xiaoyan mau maka mereka bisa bekerja sama. Namun yang terpenting baginya adalah bahwa dirinya tidak ingin ada yang memaksa Xiaoyan melakukan sesuatu yang tidak ingin dirinya lakukan. Tentu saja dirinya tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi kepada Xiaoyan sekecil apapun. Mungkin Presiden tidak tahu bahwa Xiaoyan dan dirinya adalah saudara. Apalagi Xiaoyan adalah anggota keluarga dari klan iblis mereka, dan jika dirinya mendengar ada kecelakaan terhadap Xiaoyan, maka tidak peduli siapa itu maka dirinya akan memasukkan nama ini ke daftar aliansi bisnisnya. Tentu saja klan iblisnya tidak akan pernah mati jika bertempur dengan aliansi bisnisnya. Kemudian Zhen Bufan pun tersenyum kecut ketika dirinya mendengar perkataan tersebut. Dan pada saat yang sama dirinya berkata dengan sungguh-sungguh kepada King Haoran, dirinya meminta Kaisar Iblis untuk jangan khawatir, karena jika mereka memiliki berita tentang Xiaoyan maka mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan dan keinginannya. Selain itu dirinya juga meminta kepada Kaisar Iblis untuk jangan menyakiti orang-orang mereka. King Haoran pun menatap Zhen Bufan untuk waktu yang lama.
lalu dirinya pun diam sudah mengangguk berdiri mengeluarkan tangannya dan mengguncang Zhen Bufan dengan kuat dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu King Haoran pergi, Zhen Bufan pun segera memanggil Zhen Ni dan Lei Shaolong. Zhen Bufan pun segera berkata kepada keduanya bahwa sekarang semua pasukan menargetkan Xiao Yan, namun pada saat ini aliansi bisnis berada di bawah banyak tekanan dan bagaimana menurut pandangan mereka. Lei Shaolong pun akhirnya mulai berbicara dengan suara yang rendah. Dirinya berkata bagaimana bisa begitu merepotkan dan bunuh saja dirinya secara langsung. Karena dengan begitu Zhen Bufan akan mendapatkan semua resep dari Kaisar Iblis tua itu dan mungkin dirinya akan mendapatkan banyak harta langka. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Kaisar Iblis King Haoran sudah mencarinya sekarang, dan jika terjadi kecelakaan kepada Xiao Yan maka ras iblis akan menghancurkan aliansi bisnis. Di sisi lain Zhen Ni pun segera berkata dengan lembut dan menggosok wajah kecilnya dengan jari-jarinya yang cantik. Dirinya berkata mari mereka berbicara langsung dengan Xiao Yan dan berharap dirinya bisa bekerja sama dengan mereka. Lei Shaolong tidak setuju dengan saran Zhen Ni ini, dan dirinya berkata sepertinya Xiao Yan tidak akan setuju dengan saran tersebut. Zhen Ni pun masih bersikeras untuk berbicara dan berkata, mari mereka menjelaskan dengan jelas kepadanya taruhannya dan situasinya pada saat ini. Zhen Ni berpikir Xiao Yan pasti akan mempertimbangkannya. Lei Shaolong masih merasa bahwa berbicara tidak akan berhasil dengan Xiao Yan, sehingga dirinya berkata apakah menurut Zhen Ni, Xiao Yan ini bisa mempercayainya. Selain itu Xiao Yan ini memiliki kakak laki-laki seperti Kaisar Iblis. Zhen Bufan pun duduk di kursi ketika dirinya mendengarkan kata-kata Lei Shaolong yang berdebat dengan Zhen Ni. Lalu matanya terus berkedip seolah-olah dirinya telah mendapatkan inspirasi dan pemikirannya. Tidak lama dirinya pun segera berkata bahwa Lei Shaolong telah mengingatkannya. Mari mereka berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zhen Ni. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu pada saat ini juga. Setelah mengatakan hal tersebut Zhen Bufan segera bertanya, bukankah akan ada pertemuan alkemis yang diadakan? Sepertinya hal ini jelas ditujukan kepada Xiao Yan, jadi segera beritahu Xiao Yan tentang berita tersebut dan dirinya berpikir bahwa Xiao Yan akan pergi. Tentu hal itu dikarenakan tidak akan ada alkemis yang tidak ingin berpartisipasi dalam acara tersebut. Menanggapi hal itu Lei Shaolong pun segera berkata bahwa itu adalah ide yang bagus. Tetapi dirinya khawatir bagaimana jika kondisi Xiao Yan terlalu tinggi. Zhen Ni pun mengungkapkan pendapatnya tidak peduli seberapa tingginya kondisi Xiao Yan, karena itu hanyalah sebuah syarat. Zhen Bufan pun segera berkata dengan tegas bahwa apa yang dikatakan oleh Zhen Ni memang benar. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keberadaan Xiao Yan agar tidak ada kesalahan. Lalu akhirnya ketika semua kekuatan besar sedang mencari Xiao Yan, maka aliansi bisnis secara khusus mengatur ruang rahasia untuk Xiao Yan di halaman belakang untuk keselamatan Xiao Yan. Lalu lubang cacing kecil dibuat agar dapat langsung mencapai ruang kantor Zhen Ni, sehingga dengan begitu jika ada banyak masalah dan bahaya yang tersembunyi akan mudah dihindari. Sementara itu Xiao Yan secara alami sangat puas dengan pengaturan ini. Meskipun Xiao Yan sudah menyadari situasinya yang berbahaya tetapi satu-satunya fokusnya adalah meningkatkan keterampilan alkemis. Oleh karena itu Xiao Yan sama sekali mengabaikan segala sesuatu yang berada di luar. Lalu Xiao Yan saat ini tenggelam dalam pemurnian pil dan obat-obatan di ruang yang telah diatur khusus oleh aliansi bisnis. Setelah memurnikan satu pil itu akan dilelang di rumah lelang kemudian disempurnakan dan kemudian dilelang. Sedangkan Long Yi pun terus melahap pil lightning dan kekuatannya meningkat dengan cepat pada saat ini. Lalu selama periode ini Xiao Yan juga sesekali mengumpulkan bahan-bahan obat langka. Kemudian setengah tahun pun berlalu dalam sekejap mata di tengah pemurnian Xiao Yan yang sangat intens. Di halaman yang sunyi gelombang energi meraung keluar dari kamar Xiao Yan. Bahkan pepohonan serta dedaunan di luar ruangan rusak dan layu pada saat ini. Kemudian Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan dengan enggan menatap abu di kuali obat. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini adalah langkah terakhir dan mengapa dirinya tidak pernah berhasil. Sepertinya Xiao Yan masih memiliki beberapa kekurangan.
Sementara itu pertemuan alkemis akan segera diadakan dan tentu saja akan ada banyak alkemis top yang berkumpul di sana. Xiao Yan benar-benar ingin untuk datang ke sana. Lalu singkat cerita setelah Xiao Yan menyerahkan pil obat yang sudah dirinya murnikan untuk Zenni, akhirnya Zenni pun segera bertanya kepada Xiao Yan, dirinya pun segera berkata bahwa pertemuan alkemis akan diadakan dan apakah Tuan Suang berencana untuk pergi? Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar perkataan Zenni sebelum akhirnya Zenni segera menyodorkan undangan. Zenni pun lanjut bertanya apakah Tuan ingin pergi bersama mereka? Xiao Yan pun secara alami bersedia dan berkata jika begitu maka dirinya akan merepotkan Nona Zenni. Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak tahu di mana itu akan diadakan, oleh karena itu akan jauh lebih nyaman jika Zenni dan yang lainnya bersama-sama dengan Xiao Yan. Sementara itu Zenni pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka demi keselamatan Tuan, maka Tuan mungkin harus berdandan sebagai rombongan mereka dan apakah Tuan bersedia? Xiao Yan pun tersenyum tulus dan berkata bahwa itu tidak masalah. Zenni pun tertawa dan berkata jika begitu maka pergi besok dan datang ke rumah lelang pagi-pagi. Lalu saat ini Tuan harus beristirahat karena Tuan pasti lelah setelah memurnikan pil begitu lama. Xiao Yan pun mengangguk dan tersenyum berdiri sebelum akhirnya meluruskan jubahnya. Xiao Yan pun tiba-tiba berkata kepada Zenni agar dirinya bisa memanggilnya dengan sebutan Xiao Yan mulai sekarang. Zenni pun tertawa pelan dan berkata kepada Xiao Yan, jika begitu maka Xiao Yan harus memanggilnya tanpa sebutan Nona, cukup panggil nama depannya dengan sebutan Zenni. Xiao Yan pun mengangguk mengucapkan selamat tinggal dengan hormat dan pergi melalui lubang cacing kecil ke dalam ruangan. Lalu Zenni melihat belakang Xiao Yan yang menghilang di dalam lubang cacing, kemudian wajahnya menjadi merah karena tersipu dan dirinya tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan nama Xiao Yan. Kemudian singkat cerita hari pun berganti dengan Xiao Yan yang bangun pagi-pagi dan setelah menjalankan seni darah, Xiao Yan pun langsung pergi ke ruang kantor Zenni di mana Xiao Yan telah ditunggu. Melihat Xiao Yan yang datang Zenni pun segera mengajak mereka semua untuk segera pergi, lalu dengan segera mereka bertiga pun berjalan keluar ruangan dan Le Shaolong segera membuka pintu memperlihatkan lubang cacing gelap. Zenni pun segera melangkah masuk dan berkata bahwa ini adalah lubang cacing yang langsung mengarah ke kota Pil. Xiao Yan pun segera mengikuti hingga akhirnya mereka pun tersedot dan sampai di tempat tujuan. Singkat cerita Xiao Yan dan yang lainnya pun telah sampai dan terbang di langit menuju ke kota. Mereka pada saat ini terbang menuju ke tempat pendaftaran yang tersebar di semua arah di kota. Kemudian Zenni menatap mata Xiao Yan yang terkunci pada situs pendaftaran. Dirinya pun tersenyum dan berkata agar Xiao Yan tidak perlu khawatir, karena mereka telah mengatur seseorang untuk mendaftarkan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun menatap dengan penuh terima kasih kepada Zenni. Lalu pada akhirnya Xiao Yan, Zenni dan Le Shaolong pun mendarat perlahan dan Zenni segera berjalan di depan. Penampilan dari Zenni segera menarik perhatian orang yang tidak terhitung jumlahnya dimanapun dirinya berada. Sementara itu ini adalah kedua kalinya Xiao Yan datang ke tempat ini. Namun kali ini perasaannya benar-benar berbeda dari yang terakhir kalinya. Dan pada saat ini Xiao Yan melihat deretan barang yang mempesona. Meskipun Xiao Yan tidak tertarik namun dirinya masih memilih beberapa perhiasan. Xiao Yan secara alami berpikir bahwa dirinya akan membeli ini untuk Xiao Qi. Melihat perhiasan yang indah ini penampilan Sun Er dan Tante Kailin pun akhirnya muncul di benak Xiao Yan. Sementara itu Zenni yang melihat Xiao Yan pun segera berbicara. Zenni berkata apakah Xiao Yan ingin membeli perhiasan ini untuk adiknya? Xiao Yan pun langsung tersipu setelah mendengar perkataan Zenni. Melihat tatapan Xiao Yan membuat Zenni pun akhirnya tertawa. Tidak lama setelah itu mereka bertiga pun berkeliaran tanpa tujuan di kota ini sambil mengobrol. Setengah hari pun telah berlalu dan mereka mengobrol tentang peraturan kompetisi ini. Jadi ada dua jenis kompetisi yang diadakan di Festival Alkemis. Yang pertama adalah kontes pemilihan calon alkemis. Semua alkemis yang telah berada di benua Doki kurang dari 500 tahun dan berada di atas peringkat kedua dan di bawah peringkat keempat dapat berpartisipasi.
Terus terang ini dapat digambarkan sebagai kompetisi untuk memilih bakat, sementara itu yang kedua adalah kompetisi yang paling menarik yaitu kompetisi Yaozun. Kompetisi Yaozun memiliki sistem kompetisi yang sama dengan kompetisi pemilihan calon, tetapi ini menyatukan para alkemis top di seluruh benua Dodi. Lalu hampir semua alkemis top di daratan akan menunjukkan kemampuan mereka dalam kompetisi dan menunjukkan keterampilan alkemis mereka yang luar biasa. Karena kompetisi Yaozun inilah pertemuan agung Pil Palace, maka hal ini memiliki daya tarik dan pengaruhnya begitu besar. Selain itu karena uji coba pemula acara ini dapat memperkenalkan banyak darah segar, dan hal itulah yang akhirnya membuat acara ini dapat terus berkembang. Saat ini ketiganya pun berkeliaran sepanjang sore dan di bawah kepemimpinan Zenny, akhirnya mereka pun datang ke tempat peristirahatan dari aliansi bisnis. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini telah mendapatkan nomor urut untuk kompetisi. Tidak lama Xiao Yan pun tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya saat melihat bangunan mewah dan cantik di hadapannya. Xiao Yan pun segera bertanya mengapa aliansi bisnis mendirikan cabang sebesar itu di sini. Zenny pun perlahan menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah tempat yang khusus disiapkan untuk menerima Dodi yang baru dipromosikan. Tentu saja tempat tersebut harus dibuat lebih indah dan jika tidak bagaimana bisa mereka menarik bakat. Di benua Dodi ini tempat yang sangat megah akan mempengaruhi untuk penarikan bakat. Xiao Yan pun akhirnya mengerti setelah mendengar sedikit penjelasan dari Zenny. Dan akhirnya Xiao Yan pun segera memasuki ruangan yang telah diatur untuknya dan segera tenggelam dalam kultivasi. Lalu saat ini Xiao Yan sekali lagi menerapkan seni roh darah tetapi kekuatan spiritualnya masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kemudian kabut darah di sekitar tubuhnya perlahan memudar dan Xiao Yan pun segera membuka matanya. Xiao Yan pun menghela nafas dan tidak lagi memikirkannya sebelum akhirnya mulai berlatih Doqi. Sementara itu di sisi lain sekelompok orang berpakaian dari aliansi bisnis segera muncul setelah merobek celah. Pemimpin mereka adalah Zhen Bufan yang merupakan ketua aliansi bisnis. Di antara rombongan orang tersebut ada seorang pemuda berjubah hitam yang penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Begitu tertua aliansi bisnis ini muncul dirinya langsung menarik perhatian dari banyak orang. Zhen Bufan pun segera memimpin sekelompok orang dan terbang menuju ke arah kota. Lalu banyak mata yang tidak terhitung jumlahnya menatap ke arah mereka tetapi bukan menatap kepada Zhen Bufan. Justru mata mereka tertuju pada pemuda berjubah hitam pada orang-orang ini. Lalu aura pria berjubah hitam ini terdeteksi hanya sekejap dan dirinya memiliki kekuatan Do di bintang 3. Kemudian berbagai spekulasi dan diskusi segera menyebar dengan cepat. Lalu mereka pun bertanya-tanya siapakah seorang Do di bintang 3 yang dilindungi oleh lapisan perlindungan ini. Jadi mungkinkah orang ini yang memurnikan pil roh bening dan pil ki darah? Lalu singkat cerita hari pun telah berganti dengan Xiao Yan yang bangun secara teratur seperti biasanya. Xiao Yan pun keluar dari ruangannya dan menuju ke aula di mana Zenny dan Le Shaolong menunggunya. Setelah melihat Xiao Yan yang hadir Zenny pun segera mengajak mereka untuk segera pergi. Lalu singkat cerita mereka pun sampai di sebuah ruangan yang besar yang digunakan khusus untuk pemurnian pil. Dan pada saat ini terdengar banyak suara karena kerumunan yang sangat padat di sini. Tidak lama sebuah suara yang jauh dan halus memasuki telinga semua orang dan jiwa semua orang tidak bisa menahan gemetar. Kemudian suara tersebut memerintahkan semua orang untuk diam. Lalu semua orang pun seketika mengunci mata mereka pada sosok yang berada di langit. Lautan manusia yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka menatap sosok yang berada di udara yang memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Kemudian orang itu menatap semua orang di bawah dan sosok ini tidak lain adalah Master of the Pil Palace yang terkenal. Master alkemis tersebut pun segera memberi perintah agar sekarang para kontestan memasuki arena dengan nomor urut mereka. Dengan segera setelah master ini selesai berbicara lusinan sosok segera menyerbu keluar membentuk lorong berbentuk manusia di depan area kompetisi yang megah. Lalu para prajurit segera menutupi langit dan menghalangi matahari. Saat ini prajurit berbaju emas dan besi segera berbaris membuat pengamanan.
Xiao Yan pun tersentak dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami apa yang disebut kekuatan super. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini adalah sungguh keterampilan yang sangat hebat. Saat ini ada belasan dou di bintang 5 yang dikirim dalam salah satu pertandingan untuk berjaga-jaga. Bersamaan dengan itu seorang pria paruh baya segera keluar dari puluhan sosok yang berada di sana. Setelah melihat sekeliling dirinya pun segera berteriak keras kepada semua peserta. Dirinya memerintahkan peserta dengan nomor urut segera masuk melalui lorong penjaga. Kemudian sekelompok berisi 100 orang dan 5 besar akan maju ke babak berikutnya. Sementara sisanya akan dieliminasi. Sementara di sisi lain Zenny pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka harus mengucapkan selamat tinggal di sini. Dirinya berharap Xiao Yan akan mendapat nilai yang bagus, lalu dirinya akan menunggu kabar baik dari Xiao Yan setelah keluar. Bisikan Zenny di telinga Xiao Yan beserta dengan sentuhan yang berada di pipinya membuat Xiao Yan seketika tersipu. Xiao Yan pun hanya bisa mengangguk setelah dirinya mendengar perkataan dari Zenny. Lalu pada saat ini kerumunan di sini benar-benar sangat ramai dan mereka bertiga benar-benar berdekatan. Setelah kerumunan bubar Xiao Yan menyadari bahwa hampir setengah dari tubuh Zenny bersandar pada Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan sepertinya bisa merasakan elastisitas kulit di bawah melalui pakaian. Wajah Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan energi panas yang membakar. Lalu dorongan untuk melakukan kejahatan mengalir di dalam pikiran Xiao Yan di bawah perutnya. Xiao Yan pun buru-buru menjauhkan diri dan tatapannya tidak menentu pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Zenny pun bereaksi dengan wajahnya yang cantik yang seketika menjadi merah. Melihat hal tersebut Le Shaolong pun segera terbatuk dan berkata kepada Xiao Yan bahwa kompetisi akan segera dimulai. Sehingga mereka hanya bisa mengirim Xiao Yan sampai di sini dan berharap Xiao Yan akan menang. Sementara pada saat ini wajah Zenny benar-benar dipenuhi dengan kemerahan dan dirinya tampak mabuk tetapi tidak mabuk. Sementara itu Xiao Yan pun segera mengangguk dan melirik ke arah Zenny. Pada saat yang bersamaan seorang lelaki tua berbaju hijau memiliki dagu runcing dengan mata yang sinis menatap ke arah Xiao Yan. Lalu tatapannya ke arah Zenny mengungkapkan keserakahan dan keinginan yang sensual. Kemudian tiba-tiba nyala api yang tidak diketahui meledak di hati Xiao Yan. Dan apapun alasannya bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Xiao Yan pun terkejut dengan pikirannya sendiri. Xiao Yan berpikir mungkinkah ini karena penampilan Zenny. Xiao Yan pun dengan cepat menekan pemikiran ini sebelum akhirnya berbicara kepada mereka berdua. Xiao Yan pun mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan mereka berdua. Lalu setelah memasuki arena Xiao Yan pun perlahan terbang dan mengikuti nomornya untuk mencari posisinya sendiri. Setelah berhasil menemukan tempatnya Xiao Yan pun melihat sekeliling pada para alkemis yang bersaing di sekitarnya. Setelah itu Xiao Yan yang duduk bersila memejamkan mata dan istirahatkan pikirannya. Sementara itu di sisi lain di puncak gunung kompetisi Yao Zun akan segera dimulai. Meskipun jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi Yao Zun hanya 500 orang dan jauh lebih sedikit dari kompetisi pemilihan calon, namun hal itu menarik penonton yang tidak kalah dari kompetisi pemilihan calon alkemis. Saat ini area di sekitar lapangan kompetisi Yao Zun benar-benar padat dengan penonton, pedagang cendol dawet, pedagang lintingan dan sebagainya. Jelas kompetisi para alkemis top akan sangat seru dan tidak akan ada yang mau ketinggalan. Hampir setiap alkemis yang berpartisipasi di dalam kompetisi Yao Zun menyembunyikan penampilan mereka. Jelas tidak ada yang suka untuk mengungkapkan identitasnya sendiri. Hal ini mungkin kebiasaan umum seorang alkemis. Tidak lama setelah itu sosok master alkemis segera muncul di langit dan mulai berbicara. Dirinya mengumumkan bahwa acara akbar Istana Alkemis telah resmi dimulai. Dengan segera setelah itu puluhan ribu kuali obat ditempatkan dengan rapi di lapangan. Lalu nyala api yang tidak terhitung jumlahnya segera muncul dan mekar dengan warna uniknya masing-masing. Lalu kuali obat dengan gelombang panas dari api seketika menyapu ruang. Sementara itu di ruang auditorium di sisi kompetisi Yao Zun bisikan pun seketika berlanjut. Salah seorang menunjuk ke arah Min Chengze yang merupakan juara pertama dalam kompetisi Yao Zun terakhir.
dikatakan kekuatan spiritual Min Cheng Ze ini sangat kuat. Selain itu dirinya adalah sosok inti yang berada dari Pil Palace. Orang-orang seperti Min Cheng Ze ini memainkan peran yang sangat penting di Istana Pil. Sementara itu di sisi lain kompetisi pemilihan calon alkemis di sisi lain juga pada saat ini telah dimulai. Kompetisi ini menetapkan bahwa pemurnian pilnya adalah ramuan kelas 3 yang disebut Chen Lin Dan. Jadi ini merupakan ramuan bergizi yang sangat umum yang cocok untuk menyehatkan tubuh dan darah. Namun ramuan semacam ini juga merupakan tantangan yang sangat sulit bagi para alkemis yang baru saja datang ke benua Dodi. Konferensi pada saat ini telah menyiapkan 3 set bahan obat mujarab untuk para kontestan. Dan jika ketiga bahan obat ini gagal disempurnakan maka kompetisi mereka akan berakhir di sini. Sementara itu Xiao Yan masih duduk bersila dengan Kuali Yan Mou yang berada di hadapannya dan memulai memurnikan obat. Bersamaan dengan itu Xiao Yan melihat seseorang alkemis di sampingnya dengan topi yang sangat besar. Xiao Yan menyadari orang ini tidak bergerak dan tidak memurnikan pil obat sama sekali dan tampak seperti memikirkan sesuatu. Xiao Yan pun akhirnya dengan hati-hati merenungkan resep pil Chen Lin ini. Tentu ramuan kelas 3 kaisar jelas merupakan sangat besar bagi Xiao Yan yang tidak pernah berhasil memperbaikinya. Setelah beberapa saat merenung Xiao Yan pun akhirnya mulai memurnikan pil. Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan 2 warna api segera melonjak masuk ke dalam Kuali Yan Mou. Xiao Yan pun melemparkan bahan obat ke dalam api dan bersamaan dengan itu tato klan segera muncul di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera tersapu menutupi seluruh kuali obat dan bahan obat. Sementara itu orang bertopi besar di samping Xiao Yan segera menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan yang sudah mulai memurnikan. Akhirnya sosok itu pun segera memulai memurnikan pil obat bersamaan dengan Xiao Yan. Waktu pun berlalu setiap menit dan setiap detik di platform tinggi ini. Lalu tokoh-tokoh penting dari semua kekuatan besar menonton pertandingan dengan penuh minat. Kemudian King Haoran dan King Mu'er juga duduk di sana. Lalu mata King Mu'er memindai berharap dirinya bisa melihat sosok Xiao Yan pada saat ini. Lalu orang-orang yang menonton menjadi diam dan menjadi tegang mengikuti setiap gerakan sang alkemis. Saat ini mereka memperhatikan dengan hati-hati dengan mata terbuka lebar seolah-olah takut kehilangan sesuatu yang menarik. Lalu beberapa hari pun berlalu dan di langit pada saat ini sudah dipenuhi dengan awan petir. Kemudian guntur yang menderu-deru itu seperti naga guntur yang meraung tanpa henti menabrak dengan padat. Sehingga suara dentuman yang tidak ada habisnya segera menggelegar pada saat ini. Lalu adegan puluhan ribu orang memurnikan obat pada saat yang bersamaan benar-benar begitu spektakuler. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah menghancurkan 2 set bahan obat. Meskipun pemurnian pil Chen Lin ini tidak terlalu sulit namun itu tidak sesederhana. Dan hal yang biasa bagi alkemis umum di peringkat ketiga. Terlebih lagi dengan Xiao Yan yang berada di peringkat kedua dan tidak pernah berhasil memurnikan ke peringkat ketiga. Sehingga membuat Xiao Yan pun mengerutkan kening karena pada saat ini Xiao Yan hanya memiliki 1 kesempatan yang tersisa. Lalu Xiao Yan terus memutar ulang setiap melangkah di proses pemurnian di benaknya. Namun dirinya sepertinya tidak menemukan kekurangan tetapi mengapa Xiao Yan tidak bisa melewati tahap akhir. Merasa sangat tertekan di dalam hatinya Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya. Lalu matanya menyapu dengan santai dan dirinya berhenti pada orang yang memakai topi besar di samping Xiao Yan. Saat ini ramuan dalam botol batu giok di sampingnya memancarkan ramuan kuat yang baru saja terbentuk. Xiao Yan sangat aneh melihat sosok ini karena dirinya telah berhasil menyempurnakannya tetapi dirinya masih terus menyempurnakannya. Mungkinkah dirinya tidak puas dengan kualitas obat yang sebelumnya dirinya sempurnakan? Setelah sedikit memperhatikan Xiao Yan dan melihat bahwa pria ini sangat ahli dalam tekniknya, bahkan bahan obatnya seperti makhluk hidup yang berada di tangannya dan memungkinkan dirinya untuk memanipulasi. Selain itu apa yang dipancarkan adalah nafas iblis dan jelas dirinya merupakan anggota dari klan iblis. Lalu kuali obatnya juga adalah kuali obat yang sangat biasa dan nyala api di kuali obat hanyalah api hewan biasa. Xiao Yan pun dengan hati-hati mengamati dan berharap menemukan beberapa trik dari pria tersebut.
Lalu setelah mengamati dengan hati-hati untuk beberapa saat, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa teknik orang ini benar-benar sangat aneh. Tidak lama setelah itu mata Xiao Yan pun tiba-tiba menyusut seperti jarum dan terkunci pada tangan sosok tersebut. Setelah melihatnya, Xiao Yan merasa lega dan menoleh sebelum akhirnya mulai memperbaiki bahan obat lagi. Kali ini kekuatan spiritual Xiao Yan lebih terkonsentrasi dan teknik Xiao Yan telah mengalami perubahan besar. Kecepatan pemurniannya pun telah dipercepat dan mata Xiao Yan memancarkan cahaya yang aneh. Di langit awan guntur berkumpul ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah langkah terakhir. Xiao Yan pun pada saat ini benar-benar serius dan tekniknya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mengikuti pergerakan tangan Xiao Yan, cairan di kuali obat pun seketika memancarkan aroma obat yang kuat. Xiao Yan pun seketika melihat dengan seksama dan ada ramuan yang bersinar yang perlahan melayang. Kemudian jejak energi yang sangat halus diam-diam menembus ke dalam ramuan yang akan terbentuk dan permukaannya juga mulai membulat. Bersama dengan itu di langit di atas kepala Xiao Yan dan awan petir pun mulai berkedip. Lalu guntur pun seketika meledak dan Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan menyipitkan matanya sedikit untuk melihat awan guntur yang berada di atas. Jelas kali ini Xiao Yan tidak dapat mengandalkan Long Yi, sehingga tubuh Xiao Yan terkejut dan pedang besar segera muncul di telapak tangannya, dan dengan langkah ringan Xiao Yan langsung berlari menuju ke arah guntur. Kemudian guntur itu pun segera terjatuh seperti naga gila yang menghantam ke arah Xiao Yan. Lalu mata Xiao Yan sedikit menyipit dan energi Douqi di dalam tubuhnya segera mengalir seperti air banjir. Kemudian energi ini langsung mengalir ke padang Xiao Yan dan cahaya pedang seketika berkedip dan langsung menangkap pil lightning. Saat keduanya bersentuhan terdengar suara keras dalam sekejap dan energinya beriak seperti gelombang air. Lalu petir meledak menjadi cahaya yang menyilaukan tetapi diserap oleh pedang Xiao Yan. Dan akhirnya pedang pun segera berubah menjadi sinar cahaya yang bersembunyi dan masuk ke dalam rubuh Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun mendarat perlahan mengambil pil Chenlin yang memancarkan aroma alkemis yang kuat di kuali obat. Xiao Yan pun segera melemparkannya dengan ringan dan memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah itu Xiao Yan pun pada akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya. Tanpa diduga pada saat-saat terakhir pengamatan dan pelajaran yang tidak disengaja membuat Xiao Yan melangkah ke peringkat 3 kaisar. Namun Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar kelelahan. Bahkan saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan benar-benar hampir habis. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya melihat pil Chenlin yang bersinar dengan lingkaran cahaya samar di botol batu giok. Setelah itu Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya ke depan. Dan pada saat ini saatnya bagi Xiao Yan untuk menyerahkan ramuan dan menguji kualitasnya. Lalu dengan lambaian telapak tangannya Xiao Yan pun segera memasukkan kuali Yan Mou ke dalam cincin penyimpanannya dan terbang ke depan. Setelah pengujian kualitas Xiao Yan pun dapat memasuki putaran kedua karena dirinya berhasil menjadi peringkat kelima. Sedangkan di sisi lain orang yang memakai topi besar adalah orang peringkat pertama di dalam grup Xiao Yan ini. Xiao Yan pun melemparkan pandangan bersyukur kepada pria tersebut, karena jika Xiao Yan tidak mengikuti teknik pemurnian yang luar biasa dari sosok di sisinya, maka Xiao Yan mungkin masih terjebak di luar ambang kaisar tingkat 3. Diketahui pertandingan putaran kedua akan diadakan setelah para peserta alkemis beristirahat setengah hari, dan kali ini mereka masih akan menyempurnakan ramuan tingkat 3 kaisar. Lalu ramuan ini bernama Guyuan dan dapat menstabilkan kekuatan Dou di bintang 3 dan lebih sulit daripada Chenlin dan. Namun meskipun begitu Xiao Yan yang telah sepenuhnya melangkah ke peringkat 3 kaisar pada saat ini Xiao Yan sudah penuh percaya diri. Apalagi Xiao Yan juga punya orang dalam yakni Budayanti yang merupakan sang aktor sesungguhnya.